Halo YouTube, selamat datang di channel dengerin podcast horor. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat ya buat kalian semua. Di episode cerita ini kita akan ngebahas salah satu cerita dari @akbargiang yang nge-share ceritanya melalui Twitter tentang pengalamannya diganggu sama mbak-mbak yang pakai baju putih. Kalian sudah tahu ya siapa dia, yang khas dengan suara ketawanya juga. Bagaimana dengan ceritanya? Simak terus. Seperti biasa, bagi yang dengerin sendirian atau bersama teman dan keluarga, jangan lupa kopi, teh, dan cemilan kalian dibawa ya, biar makin enak dengerinnya. Yuk kita mulai. Kejadian ini baru gue alami beberapa minggu lalu sampai sekarang. Gue masih merinding kalau ingat kejadian itu. Termasuk pas nulis tweet ini. Malam itu sama kayak malam-malam sebelumnya, gue mengalami insomnia. Entah udah berapa tahun, jadi gue gak pernah bisa tidur malam. Biasanya gue bisa tidur jam 6 atau habis subuh. Ya gak sehat, tapi itu seolah sudah menjadi kebiasaan yang gue jalanin setiap harinya. Malam itulah kejadian horor gue rasain. Gue bisa ngerasain karena dulu gue pernah main yang berbau mistis. Jadi gue setiap malam sering diganggu sama peliharaan gue yang dulu. Selama gue gak bisa tidur, biasanya gue tuh main game. Itu gue lakuin hampir setiap hari juga untuk membunuh waktu sampai pagi tiba. Dan akhirnya mata gue bisa terlelap. Nah, pas banget udah masuk hari Jumat sekitar jam 1:30 pagi. Gue kebelet kencing. Akhirnya gue keluar kamar, nyalain lampu kamar mandi yang jaraknya gak begitu jauh lah dari kamar gue. Terus kencing, abis kencing gue matiin nih lampu kamar mandi. Terus gue jalan ke dapur, ambil minum karena kebetulan ngerasa haus. Pas gue balik dari dapur, mau balik ke kamar, gue lihat ke arah kamar mandi. Kok lampunya nyala ya? Gue bergumam dalam hati, perasaan gue secara sadar udah matiin tuh lampu. Terus gue matiin lagi deh itu lampu. Masih kusnuzon, siapa tahu guenya yang lupa. Pas gue balik badan, mau balik lagi ke kamar, lampunya nyala lagi. Terus ada bunyi kayak ada orang yang pencet saklarnya. Akhirnya gue matiin lagi, terus cabut ke kamar lanjut main. Karena sejujurnya gue udah mulai parno. Sekitar jam 3 pagi, gue keluar kamar lagi. Pengen ngerokok di depan teras rumah, ya sekalian cari angin segar. Terus gue noleh ke kamar mandi, lampunya nyala lagi. Ya udah, gue matiin lah, terus keluar ke depan ngerokok. Kebetulan di halaman rumah gue ada 2 pohon mangga, lumayan gede. Terus di bawahnya ada kayak balai-balai gitu. Gak tahu namanya apa, persis di bawah pohon. Nah, lagi asik gue ngerokok sambil nikmatin angin pagi buta. Tiba-tiba mata gue ngarah ke ventilasi. Gue lihat di ventilasi kamar mandi kok nyala lagi. Gue biarin tuh, bodo amat deh siapapun yang iseng. Capek juga cuy bolak-balik matiin lampu. Pas gue noleh ke arah kanan, di atas balai-balai tadi ada cewek duduk. Rambutnya panjang banget menjuntai. Seketika gue merasa mematung diam, gak bisa ngapa-ngapain. Untuk beberapa lama gue akhirnya baru sadar kalau dia ngeliatin gue. Akhirnya kita cuma saling tatap doang tuh dengan badan gue yang kaku gak bisa digerakin sama sekali. Mukanya serem banget, matanya menatap gue tajam. Gue takut banget. Mau merem tapi gak bisa. Bener-bener kayak mata gue cuma harus ngeliatin mukanya dia yang menyeringai. Gak lama kemudian dia ketawa cekikikan, kayak orang senang gitu. Suaranya cukup kencang sampai gue ngerasa dia sedekat itu sama gue.
Habis itu tiba-tiba badan gue bisa digerakin lagi. Gue kaburlah masuk. Jam 3 pagi woi, gue diketawain seram abis. Pas masuk gue buka pintu, gue dengerin ada bunyi orang kayak kejedot pintu. Terus pas gue ngintip, nyari tahu itu apa, ada kepala tuh cewek sambil ketawa depan mata gue persis. Sambil ngasih tunjuk mukanya yang bener-bener berantakan. Sama ada beberapa borok yang gue yakin kalau kalian nyaksiin sendiri kalian bisa muntah. Jantung gue serasa mau copot, dengkul gue lemas kayak gak ada tulangnya. Hanya butuh beberapa detik untuk sadar, lalu gue teriak sampai orang tua gue bangun. Mereka bertanya-tanya, kenapa anaknya teriak jam 3 pagi? Tapi di situ gue nggak berani cerita karena shock banget. Siangnya gue baru ceritain semuanya. Gue ceritain detail kejadiannya. Emang sih mereka nggak punya penglihatan yang sensitif kayak gue. Mereka juga nggak pernah diganggu. Jadi mereka cuma nganggap gue lagi sial aja. Karena di saat orang terlelap, gue malah melek dan gabut jalan-jalan. Ibu gue bilang, makanya kalau jam orang tidur tuh pada tidur, bukan melek terus jalan-jalan. Mungkin dia nyari teman ngobrol. Ibu gue sambil tertawa meledek. Gue mencoba mengiyakan apa kata ibu gue. Tapi berdasarkan pengalaman gue yang sensitif ini, gue emang sering banget diganggu sama kuntilanak. Dulu waktu gue masih di kos Jakarta, karena sekarang lagi pandemi, jadi gue pulkam dulu. Gue juga diganggu sama kuntilanak udah 3 kali selama tinggal di sana. Gue nggak tahu apa salah gue sampai diganggu kuntilanak terus-terusan. Gue sangat terganggu dengan suara cekikikan dan rambut panjangnya. Pernah juga waktu di kos, dia cekikikan pas gue lagi teleponan sama cewek gue tengah malam nemanin dia tidur. Ya, cewek gue akhirnya ngiranya gue selingkuh. By the way, cewek gue itu gak percaya sama hal-hal kayak gini. Lebih dari keluarga gue. Dia gak pernah dikasih lihat atau bahkan ngerasain hawa yang beda. Dia jarang nonton film setan juga. Jadi dia gak percaya kalau gue ceritain. Biasanya setelah gue diganggu, gue juga bakalan meriang berhari-hari. Karena reaksi tubuh gue kali ya yang shock dan membeku seketika. Sama kayak kejadian lalu itu, gue juga ngalamin meriang selama 2 hari. Gak nafsu makan karena kebayang mukanya yang menjijikkan. Terus gue berpikir, apa ini ada hubungannya sama kejadian waktu di gunung ya? Karena emang sejak itu gue diikutin hantu perempuan. Ya semacam kuntilah, tapi penampakannya lumayan lebih baik daripada borok di mana-mana. Sampailah beberapa hari setelah kejadian itu, gue memutuskan untuk menemui ustadz yang kebetulan bisa ngeliat yang tak kasat mata dan biasanya nangani warga yang kesurupan. Dalam perjalanan menuju rumahnya yang terletak dekat rumah nenek gue, tepatnya 2 gang dari rumah, gue bergumam dalam hati bertanya pada diri sendiri, apa gue butuh diruqyah? Gimana gue memohon bantuannya deh, soalnya gue juga capek. Sampai di sana gue disambut dengan keramah tamahan khas warga di sini yang sangat welcome pada tamu. Ya, seperti yang kalian duga, Pak Ustadz langsung bertanya apa maksud kedatangan gue. Tanpa berbasa-basi, gue langsung menceritakan semua kejadian yang gue alami malam itu. Pak Ustadz mengangguk tanda mengerti. Tidak seperti yang gue duga, gue bakalan diruqyah gitu. Pak Ustadz malah nyuruh gue banyak-banyak beribadah yang kusyuk. Beliau nyuruh gue membersihkan diri karena tanpa gue cerita, beliau udah tahu gue pernah main mistis dulunya. Dan kata beliau, aura atau energi itu masih tersisa. Dan hal yang ngikutin gue dulu emang hantu perempuan. Makanya gue selalu diganggu sama sosok kuntilanak. Make sense sih, seperti dugaan gue juga. Gue dikasih lembaran kertas yang isinya doa-doa yang harus gue baca sebanyak mungkin. Apalagi malam hari, isinya gak banyak yang gue tahu. Yang pasti ada ayat kursi di sana.
Pak Ustadz juga meminta gue mengingatkan keluarga untuk selalu berdoa dan mengaji supaya rumahnya aman. Soalnya Mbak Kunti takutnya sudah nyaman berada di pohon mangga depan. Gue gak kebayang deh kalau beneran menetap, gue bakalan digangguin terus tiap malam. Selepas dari rumah Pak Ustadz, gue mulai melakukan apa yang disuruh. Sudah 6 hari gue mengamalkan apa yang disuruh Pak Ustadz. Gangguan itu belum datang lagi, atau bahkan sudah tidak akan datang. Semoga ya. Demikianlah cerita pengalaman pribadi dari Akbar. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Oh iya, aku juga pengen nyampain ke teman-teman kalau kalian punya pengalaman horor, baik itu diri kalian sendiri ataupun teman atau bahkan keluarga, kalian bisa kirim email yang ada di deskripsi di bawah ya. Nanti akan aku bacain di sini. Akhir kata, aku mau ngucapin terima kasih ke Akbar karena telah nge-share pengalamannya. Terima kasih juga buat teman-teman yang telah mendengarkan podcast ini serta dukungannya. Like jika kalian suka dengan podcast ini dan subscribe jika kalian ingin mendengarkan cerita selanjutnya. Aku Bang Cuy, pamit undur diri. Thank you semua.